sibuk melalui ibadah online, tapi saya percaya ketika kita bersatu, kita menyatukan hati kita menyembah Dia, Bapa yang hanya untuk kita disalibkan di kayu salib, tetapi Dia membuktikan kasih-Nya melalui kebangkitannya. Dan pada pagi hari ini kita merayakan kebangkitannya, membawa kehidupan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita satukan hati kita dan menyembah Tuhan, undang hadiratnya melalui pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur melalui pujian kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang suci, Kau di sudah bumi punya Dia.
mengalami kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini sukacita kita hanya bagi Yesus. Amin. Dan percaya sorak-sorai sekali lagi bagi Yesus Kristus. Mari kita katakan hanya nama Yesus yang dapat dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih bagi kita pada pagi hari ini. Pada Yesus Kristus yang telah bantu bagi kita untuk mata usia. Amin. Kami mau bersorak bagi namamu, bersukacita bagi nama Yesus Kristus. Kami yang layak puji dan sembah, bersuka dan pujilah Tuhan. Amin. Tiada satu suara katakan bersatu tetap selamanya. Yang percaya katakan sekali lagi haleluya. Pujilah Tuhan, ajar dan
Setia
satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang siang itu diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di ruangan ini, tetapi saya kena percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita dapat merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan maut dan maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita akan melihat ada 3 saksi Yesus bangkit dari kematian. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bahwa saksi yang pertama itu adalah kubur kosong. Dan kita melihat di sini ketika murid-murid pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan, dan mereka melihat dan mendapati batu itu sudah terguling. Batu yang menutupi pintu kubur itu sudah terguling, sehingga kubur itu menjadi kosong. Kubur kosong itu menjadi saksi bisu kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan kita melihat bahwa di dalam kubur itu ada kain kafan dan penutup wajah yang terlipat dengan rapi. Kalau kita melihat bagaimana imam-imam kepala mereka memberikan uang kepada penjaga-penjaga yang menjaga mayat Yesus, supaya mereka mengatakan
bahwa mayat Yesus itu dicuri. Tetapi kita melihat di sini, apakah mungkin mayat Yesus dicuri sedangkan kain kafan dan penutup wajah itu terlipat dengan rapi? Ya, ini merupakan satu pernyataan yang tidak benar. Ya, ini merupakan satu berita kabar bohong bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kalau kita melihat di sini bahwa kain kafan dan penutup wajah Yesus itu ada di dalam kubur, terlipat dengan rapi. Batu besar yang terguling ke samping kubur, dan kita juga melihat terjadi gempa bumi dan para penjaga melarikan diri. Ini merupakan satu bukti bahwa Yesus telah bangkit. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kubur kosong ini menjadi saksi bisu dari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan kita juga melihat beberapa hal yang sudah kita pelajari, di mana kita melihat bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Lalu kita melihat selanjutnya bahwa Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa sebelum dia menderita, dia telah memberikan pesan kepada murid-muridnya, memberikan satu pemberitahuan, bukan hanya sekali diucapkan oleh Yesus, tetapi itu telah disampaikan sebanyak 3 kali. Yesus menyampaikan itu yang tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, Matius 17 ayat 22 dan 23, Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Ya, ketiga bagian ini merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh Yesus bahwa anak manusia akan menderita, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi rupa-rupanya murid-muridnya kurang begitu paham, kurang begitu mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan kita melihat di sini bahwa ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, bahkan Yesus sampai menderita di kayu salib, mereka bingung. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus sebenarnya sudah menyampaikan dia akan menderita, anak manusia akan menderita, akan dianiaya. Dan kita melihat di sini bahwa murid-muridnya tidak memahami perkataan Yesus. Ya, sehingga ketika Yesus mati, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi bingung, mereka akhirnya tercerai-berai. Karena apa? Karena Yesus telah mati, dibunuh oleh tentara Romawi di atas kayu salib. Dan kita melihat di sini bahwa kubur yang kosong itu menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang akan kita pelajari, kesaksian para saksi mata. Kita melihat di sini bahwa saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu adalah murid-murid Yesus, ke-12 rasul yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan,
ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, jadi kita melihat di sini bahwa setelah Yesus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita melihat di sini bahwa murid-murid Yesus itu adalah saksi mata kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita juga melihat selanjutnya orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu juga menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus menunjukkan dirinya kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu berulang-ulang kali. Setelah penderitaannya selesai di atas kayu salib, bahkan dikatakan bahwa Yesus telah memberikan banyak tanda untuk membuktikan bahwa dia hidup selama 40 hari. Ya, kita melihat di sini bahwa kalau hanya cuma sekali, ya, Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, ya, itu mungkin bisa saja ya penulis Alkitab yaitu Dr. Lukas. Jadi Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas. Dia akan berkata bahwa penampakan itu hanya halusinasi, karena hanya cuma sekali. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali. Bahkan dia telah menunjukkan banyak tanda. Ya, salah satunya tanda yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada salah satu muridnya adalah Thomas. Karena apa? Karena Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku, aku tidak akan percaya." Sehingga pada waktu itu Yesus langsung ya, menampakkan diri kepada Thomas, dan Yesus menunjukkan tangan bekas lubang paku itu. Dan Yesus berkata, "Cucukkanlah jarimu pada lubang paku di tanganku." Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan kita melihat selanjutnya bahwa Yesus juga menampakkan diri lebih dari 500 orang. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yesus juga menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Ini ditulis oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi kita melihat di sini bahwa fakta dalam sejarah menyatakan bahwa Yesus telah benar-benar bangkit dan benar-benar hidup dari kematian. Hal ini didukung lewat bukti yang konkret, ya, bukti yang akurat. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus itu benar-benar
telah mengalahkan maut, dia telah bangkit dari kematian. Dan dia buktikan itu dengan dia menampakkan dirinya berulang-ulang kali. Dan dia juga berusaha untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan juga murid-muridnya pada waktu itu. Ya, kita melihat di sini bahwa lebih dari 500 orang. 500 orang ini bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi jumlah yang banyak. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Kita akan melihat hal yang ketiga, hal yang terakhir, kesaksian para martir. Kita melihat bagaimana kisah Stefanus ketika Stefanus ditangkap, kemudian diadili di hadapan orang banyak. Dan kita melihat di sini bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia melihat langit terbuka. Dan kita melihat di sini bahwa mengapa Stefanus begitu yakin. Dia tetap terus mempertahankan keyakinannya, imannya, karena dia percaya, dia juga melihat bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Bukan dari kata orang, tetapi pada waktu itu Stefanus melihat Yesus telah bangkit dari kematian, sehingga dia berani mempertahankan imannya meskipun akhirnya dia mati di rajam batu. Kita melihat di sini bahwa apa yang diyakini oleh Stefanus itu adalah sesuatu yang pasti, sehingga dia berani membela kebenaran itu dengan nyawanya, bahwa apa yang diyakini, apa yang dipercayai tentang kebangkitan Yesus itu adalah benar-benar benar, bukan rekayasa manusia. Dan kebenaran itu mutlak, sehingga Stefanus rela untuk akhirnya mengalami penganiayaan sampai akhirnya dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia adalah martir yang pertama pada zaman Yesus. Kita akan melihat Stefanus tetap terus memegang teguh imannya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Kita akan melihat juga martir yang berikutnya adalah para rasul menjadi martir. 12 murid Yesus itu di akhir hidup mereka menjadi martir. Mereka harus menghadapi penganiayaan. Ya, kalau kita melihat salah satu murid dari Yesus yaitu Petrus. Petrus pada waktu itu dia menyaksikan dan melihat Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan pada waktu itu setelah Petrus tahu, dia yakin bahwa itu adalah benar-benar Yesus yang telah dibangkit, yang telah bangkit dari kematian, maka Petrus memiliki semangat yang luar biasa. Di akhir kehidupan Petrus, ya, pada waktu Petrus ditangkap, Petrus akan menghadapi hukum salib, tetapi Petrus minta supaya dia disalib terbalik. Ya, jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Karena dia merasa tidak layak disalib sama seperti Yesus. Ada banyak kisah tentang kematian murid-murid Yesus. Ada mereka yang mati dipancung, ada di antara mereka yang mati harus berhadapan dengan binatang, diadu dengan binatang, dan ada begitu banyak penderitaan yang mereka alami untuk mereka tetap mempertahankan dan meyakini bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian.
Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan telah mengalahkan maut. Itulah kesaksian mereka, sehingga mereka mempertahankan keyakinannya dan memberitakan akan kabar baik bagaimana Yesus telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Dan kita juga melihat ya, Polikarpus ini adalah salah satu murid dari Yohanes. Dia adalah uskup di Smyrna. Dan pada waktu Polikarpus ditangkap, dia diminta untuk menyembah kepada kaisar dan menyangkal Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Polikarpus, selama 86 tahun saya melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Masakan saya harus mengkhianati Tuhanku? Ya. Karena Polikarpus tidak mau menyangkali imannya kepada Yesus, maka dia harus mati dibakar. Kita melihat di sini, ini adalah satu spirit dan semangat yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Mereka mau menjadi martir demi kebenaran, karena mereka benar-benar melihat, menyaksikan bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang telah mati ketika menjadi manusia dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat 14 dan ayat 17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 dan ayat yang ke-17. Ini yang menjadi dasar para martir untuk mereka tetap terus bertahan dan berjuang. Dikatakan demikian, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Kristus benar-benar telah bangkit dari kematian. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia pemberitaan mereka sebagai murid-murid Yesus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa Kristus memang benar-benar telah dibangkitkan. Dia telah bangkit dari kematian. Dan kita melihat di sini Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Suratan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kita mau mengenal pribadi Yesus lewat kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama pada pagi hari ini. Biarlah kita mau tetap terus dapat menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Itu ada di dalam kehidupan kita. Kita mau mengenal
lewat kuasa kebangkitannya. Dan kita juga mau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Itu adalah yang menjadi tujuan hidup kita, untuk supaya kita bisa menjadi serupa, sama seperti Kristus. Ketika kita mengenal Dia lewat kuasa kebangkitannya. Dan kita juga mau mengambil bagian di dalam penderitaannya. Ya, kita harus sadari bahwa dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Kebahagiaan yang dunia berikan ini hanya sementara. Tetapi kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Itu adalah kebahagiaan kita. Kita menemukan kebahagiaan yang sejati itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang mencari kebahagiaan di luar Yesus. Mereka memiliki harta yang banyak dan mereka mencari kebahagiaan itu, tetapi mereka tidak menemukan. Ada orang-orang yang sudah mencapai di puncak kesuksesannya, tetapi mereka tidak menemukan kebahagiaan. Kalau kita melihat, ya, banyak orang, mereka awalnya mereka mendambakan suatu saat kalau aku memiliki segala-galanya, aku pasti akan menemukan kebahagiaan. Tetapi banyak orang akhirnya ketika mereka sudah memperoleh segalanya yang dimiliki di dunia ini, mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, kalau kita melihat artis atau penyanyi yang terkenal, Marilyn Monroe, dia berada di puncak ketenaran, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menemukan kebahagiaan itu, dan dia hanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri. Dan ada banyak contoh-contoh yang lainnya. Ketika mereka tidak bertemu dengan Yesus, ketika mereka tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, maka mereka tidak akan pernah dapat menemukan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mengenal Yesus lewat kuasa kebangkitannya, dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita juga mau mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Karena apa? Karena lewat penderitaan yang kita alami ini, nantinya kita akan bisa menjadi serupa dengan Yesus, bisa menjadi segambar dengan Dia. Karena itu adalah tujuan Allah memanggil dan memilih kita, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dapat memahami, kami boleh dapat mengerti bahwa Yesus Kristus yang kami sembah, Dia telah bangkit dari kematian, Dia telah mengalahkan maut, Dia sudah memberikan kemenangan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami tidak menyembah Allah yang mati, tetapi kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menyatakan anugerah-Nya bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu.
Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami, dan kami mau tetap terus senantiasa melangkah, maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh dapat melihat akan rencana-Mu yang besar sedang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya pada pagi hari ini kami tetap terus akan memegang teguh iman kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, Allah yang sudah menebus hidup kami, Allah yang sudah membayar lunas harga dosa-dosa kami. Dan kami percaya sebagaimana Engkau sudah meraih kemenangan atas maut, demikian juga Tuhan akan menjadikan kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Allah kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku kasih setiamu di dalam hidupku, ku kasih setiamu di dalam oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami percaya lewat kebangkitan Kristus kami boleh dapat memperoleh pengharapan yang baru. Kami boleh dapat menikmati jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepastian untuk kami boleh dapat memiliki hidup yang kekal. Itu sudah Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak
mati untuk seterusnya, tetapi di balik kematian itu Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkuasa atas maut dan Engkau telah menang atas maut. Dan pada pagi hari ini kami percaya Engkau sudah memberikan kemenangan kepada setiap kami, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh dapat menang atas setiap masalah persoalan kami. Kami dapat menang atas setiap sakit penyakit kami. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari ini kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Karena bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Kau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah berbagian untuk melayani dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau juga memberkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, apapun pekerjaan yang sedang kami geluti Tuhan. Kami percaya kiranya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu mengalir melimpah di tengah-tengah usaha pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya Kau akan mengangkat usaha pekerjaan kami naik lebih tinggi lagi. Tuhan akan memperluas dari usaha pekerjaan kami sebagaimana Kau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga Tuhan Kau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat yang diterima oleh Yabes itu juga mengikuti setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan Kau memberkati setiap rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya Kau berkati mereka semuanya, bahkan sampai kepada cucu-cucu kami. Berkat Allah turun atas mereka semuanya. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami percaya biarlah Kau memberikan semangat dan kekuatan yang baru bagi setiap kami di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi, yang sedang kami alami pada saat ini. Tuhan tidak akan pernah membuat semangat kami menjadi surut, tidak akan pernah membuat kasih kami kepada Tuhan menjadi pudar. Tetapi lewat situasi dan keadaan yang sedang kami alami saat ini, kami boleh dapat semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap terus memiliki semangat yang tetap terus menggelora, karena kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah kami yang setia. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami akan menerima berkat Allah yang besar. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita sekalian, memimpin kita, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah mulai pagi hari ini, besok dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati pada pagi hari ini, kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.